Suatu contoh kisah begini Ustaz ya. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib dia jadi seorang imam, tiba-tiba Muawiyah juga mengangkat sebagai seorang khalifah. Nah ternyata malah justru terjadi peperangan. Justru akhirnya kesimpulannya justru Ali yang tidak ada, Muawiyah yang naik ke atas itu bagaimana itu? Muawiyah kan tidak berdasarkan atas pengangkatan itu. Dan ini yang dijadikan suatu masalah ini kan akhirnya generasi Sayyidina Ali itu akhirnya kan karena kalah dalam peristiwa diplomasi, justru Ali dibunuh sendiri sama kaum Khawarij, yaitu adalah Abdurrahman bin Muljam. Nah tiba-tiba akhirnya kan yang berkibar kan Muawiyah. Padahal Muawiyah pada itu kan nggak diangkat. Bagaimana itu kira-kira penjelasannya? Ya. Ini perkataan orang-orang Syiah. Ustadz barangkali termakan dengan perkataan ini. Enggak, ini bukunya terus terang itu juga orang-orang Sunni semuanya. Dan kita belajar itu kan terjadi perang sipil antara di mana Ustadz baca Sunni buku apa? Ya? Buku apa Ustadz? Baca narasumbernya di mana? Itu Profesor Dr. Ahmad Salabi satu. Yang kedua dari Jogja itu ya. Apa betul Ahmad dari Mesir? Mesir. Saya tahu. Saya bukunya ada. Apa betul Ahmad dalam jilid buku pertama. Dia mengatakan bahwa Muawiyah mengangkat diri jadi khalifah? Bukan. Terjadi peperangan Siffin itu akhirnya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Muawiyah mengangkat dirinya juga jadi khalifah kan? Bukan. Begitu? Dipaksakan sama Amr bin As. Apa betul dikatakan begitu? Nah, sejarahnya begitu. Terus yang kedua, di kitab itu apa betul dikatakan begitu? Ya kira-kira begitu. Nanti kita cek lagi ya. Terus yang kedua, dalam buku yang begitu jelas Profesor Dr. Yusuf Shoaib dalam Khulafa Rasyidin. Iya. Terus yang ketiga di Profesor Dr. Hamka, sejarah dan umat Islam. Sejarah umat Islam. Terus yang keempat Profesor Abu Bakar Aceh segala macam itu. Jadi kita baca referensinya juga kira-kira begitu, bukan dari orang-orang Syiah gitu loh. Iya, tetapi mereka mengambil itu dari orang Syiah. Atau dari rawi Syiah. Begini. Sejarah Islam khususnya yang menyangkut Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin telah dirubah, dipalsukan, disembunyikan oleh kaum Ar-Rafidah, Syiah ini. Syiah ya. Dan mereka memang agama mereka itu bohong. Bahkan mereka sendiri mengatakan dinuna at-taqiyah. Agama kami adalah taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura. Kayak munafik. Kayak munafik. Luarnya lain, dalamnya pun lain. Ya, seperti orang-orang munafik. Ya. Oleh karena itu, segala sesuatunya itu harus berdasarkan sanad. Begitu, dari mana pengarang kitab ini seperti Ahmad Sa'labi, Sa'labi. Nah, kemudian Haikal ini jelas seorang sastrawan dan dia ini akidahnya rancu sekali karena dia filsafat. Dan di kitabnya Sejarah Muhammad itu yang masyhur itu Hayatul Muhammad itu ini terjadi penyimpangan besar-besaran terhadap riwayat hidup Rasulullah SAW, khususnya ketika dia mengingkari Isra Nabi dengan jisimnya, dan banyak kejanggalan ini. Dia cukup waktu kalau saya jelaskan tentang kekacauan kitab Sejarah Muhammad itu, ya kan? Yang kedua, ini Yusuf Shoaib gitu ya. Ini orang yang mengaku bahwa Adam bukan manusia pertama dan membenarkan teori Darwin itu. Gitu. Akidahnya pun rancu ini. Gitu, ya. Kemudian Hamka rahimahullah taala, ma'ruf bagi kita bahwa beliau juga seorang sastrawan dan pengambilannya secara penelitian ilmu hadis memang harus kita akui sangat minim sekali dalam hadis ini beliau ini. Ya. Oleh karena itu, pemeriksaan sejarah ini perlu. Dari mana pengambilan kitabnya? Harus kita pulangkan ke kitab-kitab asalnya. Gitu. Makanya saya katakan dari mana pengambilannya ini. Dari bulan. Penyusun ini mengambil dari mana? Gitu. Penyusun ini mengambil dari mana? Harus kita ketahui dulu. Setelah kita mengetahui misalnya dari sejarah Islam yang dikarang oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya? Atau dari Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, atau Al-Kamil oleh Ibnu Al-Athir, kemudian atau oleh Ibnu Hisham dan lain-lain para ahli sejarah. Itu ada sanadnya.
dari fulan kejadiannya. Ini dapat kita periksa nantinya. Yeah. Dapat kita periksa karena salah satu siasah penipuan orang Syiah itu senantiasa memalsukan nama. Ya? Nah, misalnya di dalam Islam ada seorang bernama rawi namanya As-Suddi. Orang Syiah pun menamakan rawi mereka dengan As-Suddi. Padahal rawi dalam Ahlus Sunnah As-Suddi seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya. Yeah. Ya? Yang orang Syiah ini adalah pembohong. Oleh karena itu ulama setelah mengetahui membuat As-Suddiyul Kabir dan As-Suddiyus Sagir. Yang kabir adalah Ahlus Sunnah, yang sagir adalah Rafidah. Oh. Nah, kalau kita teliti kejadian-kejadian tersebut banyak penyimpangan. Kita lihat misalnya, ya ini Yazid bin Muawiyah memerintahkan panglimanya untuk membunuh Husain. Ya? Kemudian kepala Husain itu setelah dipenggal diarak-arak. Bahkan katanya dibuat kayak bola. Ini tidak benar sama sekali. Ini cerita buatan orang Syiah. Yazid bin Muawiyah itu tidak memerintahkan membunuh Husain. Walaupun dia memerintahkan mengepung dan menangkapnya. Ketika sampai kabar kepada dia bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhu mati terbunuh oleh panglimanya, dia merasa sedih bukan main. Gitu. Ini salah satunya. Waduh, selama ini kita ditipu terus oleh Syiah ini, Ustaz ya. Memang Syiah ini agama di luar Islam. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, "Laisu minal muslimin." Mereka ini bukan orang-orang Islam. Ini tidak berarti kita kafirkan orang per orang dari orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini. Tidak. Kecuali kalau tokoh-tokohnya memang sudah jelas. Dan kebanyakan kaum muslimin di negeri kita tidak tahu hakikat Syiah itu siapa. Hakikat Syiah itu tidak tahu dia apa sebenarnya yang ada di balik Syiah itu. Kita lanjutkan. Seperti cerita kejadian perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ini banyak dibuat-buat sekali. Muawiyah tidak mengatakan dirinya khalifah dan meminta dibaiat, tidak sama sekali. Sebab terjadinya peperangan itu masalah ijtihadiyah. Muawiyah tidak mengatakan dirinya khalifah dan membuat pemerintahan baru di Syam, sama sekali tidak. Dan Amr bin As tidak juga menganjurkannya supaya dia mengaku sebagai khalifah. Tidak sama sekali. Ini sejarah dari orang-orang Syiah. Muawiyah itu menuntut darah Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yakni dibereskan dulu keadaan negeri ini. Setelah keadaan negeri ini beres, baru nanti dikisos pembunuh Utsman bin Affan. Dan hampir terjadi perdamaian islah antara Ali bin Abi Thalib dari satu sisi, Tolha dan Zubair dari sisi yang lain. Mau mengadakan perjanjian damai. Bukan untuk perang Jamal, itu bukan langsung perang Jamal itu, tidak. Tidak, kejadian itu mau mengadakan islah. Mau mengadakan islah. Nah, orang-orang pembunuh Utsman itu ada di pasukan Ali bersembunyi. Ketika besok pagi akan terjadi perjanjian damai, bahwa kita sepakat untuk mengkisos pembunuh Utsman bin Affan, maka yang paling gelisah itu adalah pembunuh Utsman yang waktu itu bersembunyi di belakang Ali, di dalam pasukan Ali itu. Maka mereka merencanakan makar pada malam itu, mendatangi kemah-kemah Tolha dan Zubair, membunuh-bunuhi mereka, sehingga terjadi salah paham. Ya, dari pihak Tolha dan Zubair menyangka bahwa Ali menyerang. Itulah terjadi perang Jamal di situ, tanpa disengaja. Mereka ini siapa? Inilah Abdullah bin Saba, yakni pencetus agama Syiah, pembuat agama Syiah, orang Yahudi ini, yang dan bersama kawan-kawannya. Selanjutnya perang Siffin juga demikian. Yakni masalah ijtihadiyah di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun dalam ijtihad ini para ulama mengatakan Ali aqrab lis-shawab, lebih mendekati kebenaran. Tapi Muawiyah tidak dikafirkan, tidak disalahkan. Jadi Muawiyah tidak mengangkat diri jadi khalifah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terbukti setelah Ali wafat, yang menggantikan Ali siapa?
Hasan bin Ali anaknya. Iya. Hasan bin Ali. Kemudian Hasan menyerahkan ke khilafah kepada Muawiyah. Baru Muawiyah setelah diserahkan itu. Maka itu pada tahun ke-40 Hijriah. Tahun itu dikatakan Amul Jamaah, tahun persatuan, perdamaian. Ya, Ustadz tadi menyinggung Jamal, kenapa Aisyah kok ikut terlibat juga di istri Rasulullah itu? Sebetulnya dikatakan terlibat tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwa Aisyah itu memimpin pasukan untuk tidak. Ini dibesar-besarkan saja. Dan dari sini orang mengatakan, lihat, ya ini perempuan boleh menjadi pemimpin. Yang jadi contoh kita adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perbuatan afrad orang per orang dari para sahabat mungkin bisa salah. Gitu. Perbuatan Aisyah dia sendiri mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Perbuatannya itu. Karena itu dia menyesal dan menangis. Dan terus diam di rumahnya karena Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Tetapi itu bukan satu kesengajaan, bukan memimpin pasukan untuk tidak sama sekali. Karena ini perjanjian ini untuk satu kedamaian, perjanjian damai untuk mengadakan islah, bukan perang berangkat pasukan Tolha untuk tidak. Ada perundingan. Perundingannya apa? Bagaimana kelanjutannya tentang pembunuh Utsman ini? Darah Utsman apakah sia-sia? Atau harus dikisas para pembunuh? Terjadi kesepakatan bahwa mereka akan menetapkan hukum kisos terhadap pembunuh-pembunuh Utsman. Nah, kalau perdamaian ini sempat terjadi kesepakatan ini, maka yang celaka adalah pembunuh Utsman itu. Pasti mereka akan dipenggal leher-leher mereka. Oleh karena itu segera pada malam itu mereka membuat tipu daya. Gitu. Jadi mereka orang ketiga.